Bangkok. Wah, gila keren banget. Selamat pagi guys. Hai, semangat pagi. Gila beda banget kan ya gue dengan dress gue begini yang feminim tapi tetap ya suara gue kan ya lantang pokoknya kan ya. Kembali lagi di Celebration of Number One bersama kami para wanita cantik dan saya Novi Dan saya Ami. di episode Yang ketiga betul. dong pastinya. Dan topiknya apa? Menarik banget. Apa dia? Be a trendsetter. Ya ampun gila ya gue semangat banget loh Coba sampai diganti jebol kayak yang banget. baru, Kak. Tenang masih Oke. banyak ya kan, tenang aja. Oke, Ami itu tadi Bangkok keren banget ya. Keren banget Kak. Aku sih excited banget, udah pengen banget segera ikutan si Beauty Entrepreneur Summit Bangkok. Di tim aku udah 92 orang loh Kak yang dapetin tiketnya. Ya udah aku selamatin dulu buat kamu kalau kayak gitu ya sis ya. Thank you. Tapi jangan khawatir ya, 90 orang qualifiers yang Bener. sudah kamu akan bawa tahun depan di Beauty Entrepreneur Summit Bangkok. Nanti kita akan merekognisi di akhir acara, pokoknya stay tune ya. Pokoknya terus aja nongkrongin Celebration of Number One hari ini bersama Novi Ami beserta para artis Indonesia. Yes, benar. banget. Tapi kayak kita mungkin sapa-sapa dulu kali ya Kak. Betul. Teman-teman yang pastinya udah nungguin nih dari tadi Kak acara si Celebration of Number One hari ini Kak. Boleh, kalau gitu nanti aku bantu kamu sis. Oh baik, jadi aku deh mulai dulu ya menyapa-nyapa teman-teman aku yang ada di Papua. Apa kabar? Aku juga mau menyapa teman-temanku yang ada di Ambon. Yeay. Apakah juga ada teman-temanku yang ikutan live di sini yang dari Kupang? Ada juga Kak yang dari Nusa Tenggara Timur. Di mana lagi Kak? Ada, kamu kecapean ya sis ya, karena Kecapean, biar saking napas dulu banyaknya ya, ya. Oke aku lanjutkan ya sis ya, untung ada contekannya. Bali. Pulau Sulawesi, mana suaranya? Kalimantan. Sumatera, Medan, Horas, berhubung kamu tuh ya kan? Saya baru Betul Batak banget. mewakili dari Pulau Sumatera. Tapi pasti Oh, iya. yang paling besar adalah Pulau Jawa. Tapi nggak hanya di seluruh Indonesia loh yang ada, pastinya tuh nonton streaming Oriflame Indonesia gitu kan. Karena ini berhubung udah episode ketiga, itu banyak banget ya teman-teman yang datangnya juga dari luar Indonesia. Apa kabar semuanya? Dan semoga semuanya bisa terhibur ya Kak sama Betul. acara Celebration of Number One kita malam ini. Benar, karena kalau misalnya pasti kamu ingat ya kan, karena kamu kan udah nonton dari yang episode pertama, episode kedua, dan teman-teman pastinya juga sudah pada nonton juga. Tapi aku hanya ingin terus gitu mengingatkan, masih ingat gitu kan, kenapa sih kita nih ngadain gitu, Oriflame Indonesia mengadakan Celebration of Number One. Karena kita bersama merayakan Oriflame sebagai nomor 1 direct selling European cosmetic company di Indonesia. Benar, Ya dan aku kan? makin bangga banget sama Oriflame ya sebagai member. Aku makin bangga karena aku ngelihat nih makin kesini Oriflame tuh makin keren dan makin kekinian banget Kak. Aku ngikutin banget dari mulai acara Digital Mega Explore, udah gitu ada Celebration of Number One episode 1, episode 2, sampai malam ini episode 3 ya kan. Udah gitu ngundang artis-artisnya juga kekinian banget, termasuk ibu host yang paling kekinian ya. Ampun, terima kasih karena kan saya bagian dari artis Oh, iya, Oriflame baik. gitu kan, makanya kamu hadir di sini bersama saya pun Terima juga saya kasih ya, bangga Kak, ya ya. kan. Mari kita bergandengan Oh, tangan baik. ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong ya kan, kita udah ngomongin celebration. Kalau gitu kita harus untuk tetap menjaga stamina kita 10 jam ke depan sis. Oh baik, jadi Ya live kan? ini 10 jam ya? Benar, biasanya Oke. kan ada tos-tosan ya kan. Nah ini sekarang gue juga punya nih minuman untuk kita bisa Oh, buat oke. tos dan menjaga stamina kita. Oke, Baik. saya akan ambil dulu. Terima Apa kamu? kasih ya sis. Baiklah kalau begitu. Aku tunggu di sini aja. Ya, ini biasa seperti biasa kan Mbak Lady Sinta Oke. ini hanya ngasih tray, sedangkan Novi yang akan mengambilnya. Gimana sis? Baik. Oh, Kamu cocok. kayaknya kamu coklat aja. Oh terima kasih, aku emang suka coklat. Yes, one of my favorite ini adalah Nutri-Shake vanilla dan ini dicampur mangga. Itu gue seneng banget, seriusan seneng banget ya kan. Nutri-Shake vanilla campur mangga. Iya, Oke. lo mesti nyoba deh sis. Oke, Kamu nanti biasanya aku coba ya di rasa apa? backstage. Aku suka coklat sih. Biasanya coklat ya, Mm-mm. emang coklat kan. Yep. Terus kalau strawberry juga
Sebenarnya gini loh, Nutrishake ini kalau misalnya lo campur sama buah atau sayur, gila itu semakin asli, enak banget. Nah, udah gitu fungsinya juga manfaatnya banyak banget ya kan, Benar. Kak? Ya udah kalau kayak gitu, kita baca dulu yuk untuk tagline-nya, Oke. ya kan? Supaya kita bisa fokus. Oke, Oke, langsung Kak. aja kita tagline-nya mau Mau ngemil? betul Minum Nutrishake, camilan lezat, tinggi protein, dan kaya serat. Tos dulu. Ini harus habis sis. Baik sis. Enak banget ya, sampai Ini bakalan Kayak- kuat banget sih, walaupun nggak makan malam ya enak tadi banget kita asli. sis. Heeh. Aku akan kembaliin dulu ya sis ya. Makasih Soalnya nanti banyak aku loh. dimarahin sama Mbak Lady Sinta kalau nggak dibalikin. Terima kasih ya Mbak Lady Sinta ya. Oke, kamu jangan senyum-senyum aja loh sis. Kamu Saya senang senang banget. sih di servis soalnya. Ya bener banget ya, kamu aku servis malam ini. Oke, tadi kita udah ya dengan minum Nutrishake, Yes. ya kan? Terus ada apa lagi sih sebenarnya untuk agenda hari ini sis? Biasanya kalau kita mulai acara Oriflame tuh ada ritualnya ya Bener. kan Kak? Ada Betul. kebiasaannya apa Betul. sih itu? Betul banget, ini namanya Oriflame Club. Oh, oke. Ya kan? Dan berhubung kita sudah minum Nutrishake, kita sebaiknya harus berdiri, Hai. ya kan? Dan kita menunjukkan energi kita gitu kan ya. Oke. Aku mau, ya untung banyak ya di sini, jangan sampai iya, akhirnya ada jebol lagi cadangan tenang ya. Banyak, tenang aja ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah atau di jalan sambil nonton streaming Oriflame Celebration of Number 1 ya. Pokoknya lo harus berdiri atau lo pokoknya berhentiin mobil lo dulu, gua nggak mau tahu. Pokoknya Ikutan ya. yes, harus teriak sekenceng-kencengnya biar semua orang itu tahu namanya Oriflame Indonesia. Yes, betul. Oke, tuh kan gila gue minum Nutrishake aja. Langsung beda. Beda banget kan? kayak kelihatan. baterainya langsung Makasih kecas loh ya. kelihatan juga dengan badan saya yang seperti ini kan ya. baik. Oke, kita siap ya? Kamu siap banget, ya? Kak. Siap. 3, 2, 1. Oriflame! Yes! Indonesia nomor Satu. naik title 2020. Aduh, Gila ya, seru banget ampun, ya. Seru banget. Oriflame Club aja ya, udah heboh kita ya. Lo kebayangkan ini untung Apa kita tuh? berdua ya, gue waktu pertama itu ya ampun, ya udah gue ngomong sendiri gitu kan, kayak berasa banget gitu. Untung gue selalu minum Nutrishake, itu tuh Bener. penting banget sih menurut gue, karena apa ya, itu menggantikan cemilan gue tuh emang bener banget. Daripada lo makanan yang nggak bener, mendingan udah lo minum Nutrishake, lo kenyang kan? Kenyang banget. Iya. Kalau Kalau bisa misal- makan malam ini makan. Iya bener, kalau misalnya lo makan malam memang harus 30 menit sebelumnya lo minum dulu Nutrishake. Baik sih, Ya terima kan? kasih lo ya. Ngomong-ngomong, gue Yap. mau nanya dulu nih. Apa tuh Kak? Perasaan lo disandingkan oleh gue malam hari ini, ya kan? Dan nanti juga lo bakalan ketemu artis-artis kesayangan Ye. Itu gimana sih perasaannya? Sejujurnya jantung aku mau copot ya kan sis, karena aku bukan MC, bukan host, aku member, ibu rumah tangga, tapi dikasih kesempatan, dikasih panggung kayak gini kan ya, ini kayak dreams come true, apalagi hari ini aku bisa ketemu sama dua idola aku, dua-duanya idola aku, ada Afgan, ada Kimi, dan selain deg-degan dan jantung mau copot tadi ya, tapi juga bahagia banget sih bisa jadi bagian di perayaan celebration of number 1 Oriflame pastinya Kak. Wow, pastinya kamu juga bangga dong karena ada aku kan? Bangga banget. Ini yang paling terutama sih artis Iya, yang ditunggu-tunggu bener ya banget. kan. Karena dua artis nanti yang tadi kamu sebutkan itu kan para dedek kita. Oh, ya dedek-dedek kan? ya. Ya kan, tapi berhubung kamu juga adik aku, Oke. jadi kamu harus menemani aku sampai Baik, selesai. baik kakak. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja, ya kan? Yes. Untuk apa ya, kayak ngasih tahu deh ke teman-teman yang ada di rumah ini artis pertama itu siapa? Yang pertama ini yang paling bikin deg-degan ya kakak. Bukan kamu Kenapa doang langsung gitu ya? gitu ngomongnya kan gue? Oh, ya ampun, imut banget loh. Ya ampun, jadi yang pertama ini adalah dedek kita kak, dedek ini kelahiran 27 Mei 1989 di Jakarta. Dia itu punya fans club namanya Afganisme dan dia tuh punya banyak banget penghargaan, udah dapat banyak banget penghargaan dia tuh kak. Dan aku tahu banget ini dedek kamu tersayang ya, karena dedek kita ini juga pernah bermain film. Judulnya Bukan Cinta Biasa di tahun 2009.
Cinta Dua Hati di tahun 2010 dan di 2013 pun juga bermain di Refrain. Ya ampun keren banget kan ya. Dan yang terakhir Dede kita ini sangat luar biasa karena menjadi bagian Oriflame Indonesia brand ambassador fragrance. Wow, yes. Ya ampun, siapa yang nggak sabar menunggu penampilan dari Dede aku ini? Jadi kayak nggak usah lama-lama lah ya. Betul. Kak. Pasti banyak banget yang udah nungguin penampilan dari Dede aku yang sangat manis berlesung pipit ini ya kan. Lengkap banget ya sis ya. Jadi kita langsung aja kali ya sis. Kita langsung lihat penampilan pertama dari Afgan yang akan nyanyiin Jodoh Pasti Berlalu. Halo Oriflamers, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Udah lama banget kita gak ketemu. Tapi malam ini senang banget bisa bertemu langsung dengan, nggak langsung sih secara online ya, dengan para Oriflamers untuk melepas kangen. Thank you banget semua yang udah submit pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah sebentar lagi aku akan jawab beberapa pertanyaan untuk kalian semua yang beruntung. Tapi sebelum itu, aku mau nyanyiin satu buah lagu. Lagu ini diambil dari album ketiga aku tahun 2012. Jadi lagunya udah cukup lama, udah 8 tahun umurnya. Dan mungkin sampai sekarang lagu ini masih menjadi lagu yang paling dinyanyikan setiap aku manggung dan paling ditunggu-tunggu. So aku mau ngajak kalian semua yang di rumah untuk nyanyi sama-sama lagu ini. Andai kau tahu betapa ku mencinta, selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak mudah menjadi yang kau minta. Ku pasrahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika
ya. Guys, yang di sini kita sama-sama panggil yuk. Afgan. Kamu deg-degan banget ya. Silakan Afgan. Itu mau copot ya. Sis, kamu jangan lupa kan duduk kamu agak geseran biar kita bagi rata sama Afgan ada di tengah di antara kita berdua sih. Baik, Ya, berbagi ya. Iya berbagi dong. Berbagi Afgan nih. boleh loh kalau kamu mau megang ini ya kan. Buat ini dong. Tuh kan lebih rame. Afgan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kesibukan kamu gimana nih dalam situasi kondisi pandemik ini? Kesibukanku ya kayak gini ya ini untuk kayak acara-acara online gini. Terus nanti tanggal 30 akan ada konser pertama aku nih setelah 4 bulan vakum ini. Wow. Menyentuh panggung Wow. lagi, tapi audiensnya nanti nontonnya hanya boleh dari dalam mobil gitu. Jadi ini konser drive-in pertama di Indonesia setelah Seru. COVID. Wah, banget. keren banget. Iya. Ya ampun. Iya, makanya aku excited banget karena ini mungkin movement baru. Setelah ini aku harap akan ada konser-konser lagi ya dengan yang safe pastinya, protokol yang safe. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang lo kangenin atau rindukan saat lo manggung di off air? Yang paling aku rindukan ya adalah ketemu fansnya sih, ketemu fans, interaksi sama fans itu kan kayak kalau di panggung sebagai seorang penyanyi dan performer itu energinya nggak bisa di duplikat ya gitu. Jadi kayak kalau manggung online pasti menurut aku tetap lebih exciting, lebih adrenalinnya tuh lebih ketika manggung off air gitu. Jadi itu yang paling aku kangenin sih, connection sama penonton dan juga emang performance dengan full band itu di atas panggung. Itu kan udah jadi bagian hidup aku selama 12 tahun terakhir ini. Benar banget ya Sis ya, itu sama juga sebagai kamu seorang beauty community, pasti yang kamu rindukan pada saat kalian bekerja secara offline itu adalah Meeting people, connection. yeah, Yes. meeting people, yeah, of course. Itu kayaknya beda banget soalnya lo touch-nya dapetnya tuh harus ya kan. Dan itu nggak bisa digantiin sama online ya kan. Betul. Ya. Tapi ya sekarang kita harus Iya, beradaptasi. harus bersabar sabar ya. dengan online Bener, virtual meeting ini. Seperti saat ini kan Oriflame juga kan, makanya kita selalu memberikan yang the best lah buat para beauty community Iya, dengan ada aktivitas online seperti gini terus streaming gitu kan, mengundang para artis ya kan, ibu kota. Kamu juga artis sih sekarang? Aku Afganisme. Oh iya Oh, aku. makasih dong. Iya, aku pun juga. Gelo ya. Oke, kalau kayak begitu, tapi ngomong-ngomong kalau misalnya gue lihat ya Afgan ya, karena lo tuh kayaknya berhubungan banget sedikit-sedikit dengan love atau cinta gitu kan ya, lebih kayak drama aja gitu. Apakah memang sosok lo dilihat orang itu seperti itu gitu? Iya nggak sih? Sis? Romantis gitu Romantis, ngeliat Afgan gitu. tuh image pertamanya romantis, Romantis. kelepek-kelepek gimana gitu iya. kan. Iya, ya mungkin itu ya image orang karena lagu-lagu aku sih musik kayak kebanyakan kan emang pop love songs gitu kan. Jadi mungkin itu image yang diambil oleh penikmat musik. Padahal sebenarnya aku aslinya sih kalau kenal ya jauh dari itu sebenarnya. Oh ya ampun, tapi kamu tetap romantis dong. Aku bisa romantis sih, tapi kayak aku sebenarnya cenderung lebih kayak cuek, terus lebih kayak suka ngajak bercanda gitu-gitu sih. Lebih. Jahil Oh, sih Iya, kalau itu yang ngeliatin orang nggak tahu, mungkin orang Instagramnya. mikirnya aku tuh agak pendiam, yang Iya. kalem. Cuman aku tuh pemalu, jadi kalau lagi di situasi publik seperti ini, jadi kadang-kadang sedikit kayak diem gitu, karena malu. Tapi sekarang enggak kok, buktinya malah kamu kayaknya lebih banyak bicara daripada kita Karena ya. kita tadi udah Oh iya. di backstage ya Iya, udah oke. kayak ngobrol Jadi koneksi duluan. udah ada Jadi ya. udah panas, sudah panas. Iya ampun, jangan panas, kita juga panas ya, Sis, ya. Oke, kalau kayak gitu, pertanyaannya kita langsung aja guys. Ini ada pertanyaan, banyak banget pertanyaan buat kamu Afgan. Ini Oh. kayaknya ada 20 pertanyaan, Beneran? sesi, Oh. satu sesi ini pokoknya buat Beneran, lo 20 semuanya. Gitu. pertanyaan. Nah, oke, pertama ya, kamu ini udah berkarya di musik Indonesia tadi 12 tahun, ya kan? Berarti kayak ada 1 dekade kayak begitu. Gimana rasanya punya penggemar dari berbagai usia? Maksudnya di sini adalah mungkin dulu yang lo lihat itu penggemar lo tuh masih kecil gitu, masih unyu-unyu gitu kan, dan sekarang sudah dewasa gitu. Dan sekarang ada lagi gitu kan penggemar atau fans yang memang masih unyu-unyu juga gitu. Iya, lahir kembali gitu Yes, ya. betul. Itu gimana? Aku sih senang banget ya bisa grow up bareng sama fans aku ya gitu. Karena kerasa banget dulu waktu awal mulai 12 tahun yang lalu tuh kayak masih pada pakai baju SMP, sekarang udah pada bawa anak-anak, udah punya Iya. anak gitu kan.
Jadi aku ngerasa lagu-lagu aku tuh jadi kayak soundtrack kehidupannya mereka gitu selama ini. Dan yang aku seneng juga banyak fans baru yang baru mengenal musik aku sekarang ini gitu. Jadi ya itu yang aku ngerasa bersyukur banget sih, karena mungkin nggak semua musisi punya kesempatan untuk punya fans yang sangat loyal. Jadi aku bersyukur banget sama Afganisme, terutama udah sabar dan selalu mendukung aku dalam keadaan apapun. Ini pasti Afganisme ini lagi pada nonton juga nih di streamingnya Oriflame Indonesia. Reflamers, Afganisme, Iya. semuanya bergabung. Termasuk pokoknya aku ya, aku tuh juga Afganisme yang udah cukup fanatik dari 12 tahun yang lalu ya. Oh iya. Nah, makanya aku pengen tahu nih kalau di layar gitu kan ngeliat Afgan tuh kayak percaya diri banget, confident Masa banget, sih nggak kelihatan pemalu gitu ya? Wah, nggak kelihatan Oke, sama aku malah sekali. insecure banget kadang-kadang. Nah, kamu kalau nyanyi kan kayak nyanyi buat aku gitu ngerasanya. Oh ya ampun, kamu percaya diri sekali sih. Gak apa-apa. Loh, Kenapa emang aku nyanyi begitu? buat kamu kan yang nonton, aku Iya, nyanyi buat iya, kamu. makasih. Nah, aku pengen tahu sebenarnya Afgan tuh juga masih ngerasa nervous ya sih kalau lagi manggung atau kalau lagi tampil gitu, atau udah pede-pede aja gitu? Masih nervous, masih dapat butterflies-nya sebelum naik panggung. Tapi ya aku kayaknya nggak mau itu sampai hilang sih, karena itu membuktikan bahwa mungkin aku benar-benar peduli banget sama performance aku, pengen sebagus-bagusnya gitu. Tapi ya sekarang sih udah bisa lebih menghandle lah kalau nervous. Kalau dulu tuh benar-benar bisa yang shaking gitu. Serius? Iya, sekarang udah bisa kayak bisa. Jadi emang wajar sih ya. Ya wajar ya, kayak kalau misalnya kita yang di panggung pasti Benar. ngerasa nervous ketika naik. Kamu juga kan saat ini kamu gimana sih? Nervous. Kamu nervous karena padahal kayak sampingnya panggungnya kan masih kecil ya. Bukan soal panggungnya tapi duduk di sebelah siapanya Oh, itu gitu. yang bikin Oke. nervous sih. Tapi kalau misalnya sebelah aku, kamu nggak nervous? Biasa aja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya atas jawaban jujur kamu Jujur sis ya, langsung straightforward. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi motivasi kamu untuk bersaing di era yang berubah dengan cepat saat ini ya kan? Dan bagaimana cara untuk mempertahankan menjadi trendsetter? Motivasi aku sih sebenarnya aku tuh nggak berkompetisi dengan siapapun, aku berkompetisi dengan diriku yang dulu gitu. Jadi aku pengen lebih bagus lagi dari karya-karyaku yang dulu gitu. Itu sih yang menjadi motivasi aku sampai sekarang. Dan juga gimana caranya untuk tetap jadi trendsetter. Aku tuh nggak pernah ngerasa diri aku trendsetter, aku jadi ngelakuin semuanya yang tulus gitu, yang sincere. Insya Allah nyampainya langsung ke hatinya. Biasanya kan gitu kan, kalau kita ngelakuin sesuatu yang niatnya emang sincere dengan jujur, Iya. bisa sampai dengan baik. Emang akan terlihat kok gitu. Benar. Nah Jadi itu nggak- nyambung sebenarnya sama sesuatu yang aku pengen nanya juga nih ke Iya. Afgan. Iya. Sebenarnya kalau menurut Afgan nih bisa kasih tips atau saran gak sih jadi trendsetter itu gimana sih? Jadi trendsetter itu gimana ya sih? Jadi diri sendiri, terus jangan terpengaruh dengan gaya orang lain. Terinfluence nggak apa-apa, jadi inspirasi, tapi jangan mengcopy. Terus jadi diri sendiri dan embrace weakness kamu, embrace kekuatan kamu, semuanya dicintai dari seluruh diri. Habis itu mungkin bisa terpancar menurut aku. Wow. Jadi kembali lagi adalah Self love. yes, Self love. lihat diri kita sendiri dulu gitu kan, dan orang lain pun juga pasti akan Bisa melihat Yes, aura kita. benar, dan mereka pun juga akan mengikuti kita secara tidak Positif, jadi Benar. kita juga bisa menginspirasi. Benar. Orang Sama lain. kan sih, kamu juga seperti itu kan, dan aku tahu banget bahwa jaringan kamu saat ini tuh beauty influencer yang benar-benar profesional ya kan, itu banyak banget gitu kan, berarti kan mereka tuh melihat kamu Sebagai sosok inspirasi. Yes. Benar. Yap. Harus bangga. Harus dong, Harus. harus. Sama kayak Afgan juga, benar bahwa nggak usah fokus ngeliatin yang lain gitu ya. Pasti setiap orang punya kelebihan, Kelebihan dan punya kekurangan. Cuman ya itu tadi, Normal. embrace kekurangannya, terus dimaksimalin kelebihannya Iya, gitu. benar. Dan orang juga akan ngeliatin ketulusan hati kita tuh nggak bisa ditutup-tutupin sih Benar. gitu. Jujur aja ngelakuin Yes, sesuatu. Tulus betul. niatnya baik, insya Yap. Allah bisa. Iya nggak sih? Nah, kali ini kita juga akan menghubungi salah satu beauty entrepreneur dengan sosok yang bisa menjadi trendsetter di kalangan ibu muda karena beliau lagi hamil 7 bulan anak kedua, Oke, tapi sangat produktif tetap semangat ya. dan semangat ya, dengan kondisi apapun gitu kan, membuktikan bisa open title Diamond Director Wow. Juli kemarin. Wow.
punya satu anak lagi hamil bisa Benar. open title Diamond itu luar biasa banget. Dan ini Oh. anak kedua gitu kan ya, itu ngurusnya seperti apa gitu kan. Jagonya ya. Benar, Pasti kan tapi susah. ngomong-ngomong, ibu muda ini juga jago nyanyi loh Oh kan. iya, boleh nanti kita ajak nyanyi. Kita Dan dengerin konon suaranya. nih katanya dia baru pindah rumah yang di belakangnya itu ada jogging track pribadinya. loh. Wow. Penasaran pengen lihat jadinya ya. Kayak pengen lari juga gitu ya Pengen di, lihat di gitu. rumahnya Kayak gitu gimana kan. tuh rumahnya. Oke, kita langsung aja telepon dan bincang-bincang dengan Azaria Theodora Batubara yang ada di Pekanbaru. Halo Azaria. Halo. Hai, Kak Ami, Kak Novi, Kak Afgan. Apa kabar? Luar biasa banget di sini di Pekanbaru. Semoga di Jakarta juga baik-baik aja ya. Amin. Di sini nggak Novi sama Ami aja, tapi ada Afgan juga dan pastinya Afgan juga banyak pertanyaan untuk kamu. Ya. Aku boleh tanya ke kamu ya, Azaria. Aku tuh penasaran. Kamu bisa nggak ceritain kamu sudah berapa lama bergabung di Oriflame dan apa sih sebenarnya alasan pertama kamu gabung di Oriflame? Boleh dengar ceritanya? Oke, boleh banget. Jadi aku mau ceritain dulu. Aku ngerjakan Oriflame dulunya saat masih bekerja sebagai karyawati swasta. Di tanggal 1 Juli 2016, berarti kurang lebih 4 tahun lamanya menjadi member Oriflame. Kalau alasan pertama kali kenapa mau gabung di Oriflame, saat itu pengen banget dapetin penghasilan tambahan selain penghasilan aku dan suami yang bekerja, dan uangnya pengen banget dapetin 1 juta aja gitu untuk ngedapetin untuk beli untuk beli susu anak kayak gitu ya. Dan alasan terbesarnya sih gabung Oriflame untuk dapetin uang untuk perobatan anak ke Afgan. Ya, untuk uang Uang tambahan. tambahan. Benar. Oke. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Ini kalau nggak salah dipanggil apa? Aku ada lagi pertanyaannya. Kamu Oh, nanti oh, belum ya, pertanyaannya. belum ya. Tunggu Oke. dulu kan kita Soalnya tadi penasaran pengen tahu jadinya. emang sih banyak banget kan pertanyaan untuk Azaria. Tadi kalau nggak salah sebutannya siapa? Mam K ya? Mam K. Yes, oke, Mam K. oke. Oke, pertanyaan kedua Mam K. Masih ingat nggak sih penghasilan kamu berapa pertama kali? Dan saat ini tuh udah berapa sih gitu? Tetap ya gue kepo kalau misalnya sama duit gitu kan. Semua sih kepo kalau ditanya Benar, bonus. rata-rata aja lo sebutin, tapi yang paling penting saat pertama kali itu kamu masih ingat gak sih berapa penghasilan yang kamu dapat di Oriflame? Ingat banget dong penghasilan pertama dari Oriflame itu, karena sejarah awal mula ngerjakan Oriflame. Dan rata-rata kemarin awal bulan Juli itu ngerjakan Oriflame, bonus aku cuma 45.000. Itu pun dalam bentuk deposit belanja. Dan sekarang punya bonus rata-rata 25 sampai 30 juta satu bulan. Dari 45.000 sampai 30 juta. Luar biasa Satu banget. bulannya. Betul, satu bulannya. Oke, ada pertanyaan, nah ini kamu deh. Oke. Selain tadi bonus dan yang tadi kamu diceritain, apa aja sih yang sudah kamu dapatkan selama kamu bergabung di Oriflame? Banyak banget ya. Jadi selain bonus yaitu materi gitu kan, yang aku dapetin yang paling berharga adalah kebebasan waktu, bisa bareng anak, bisa bareng keluarga, kemudian bisa dapetin pengalaman perjalanan ke luar negeri, ke Eropa, ke Paris, ke Stockholm, dan tahun depan bakalan ditraktir Oriflame lagi nih ke Swedia 2 tiket dan mau ngejar 3 tiket. Begitu. Oke, seru banget ya. Nah, aku pengen nanya juga dong Kak Novi ya. Boleh dong. Aku kepo nih, karena sesama member kan kita ya. Aku pengen tahu nih, Mam K ngerjain Oriflame-nya sambil ngurus anak dan sambil hamil anak yang kedua, dan kamu bisa open title Diamond Director tuh gimana sih? Aktivitas apa yang kamu lakuin sih Mam K? Kalau untuk sekarang ya, apalagi masa pandemi kayak sekarang dan kondisi aku yang benar-benar harus di rumah aja karena lagi hamil,
ngerjakan Oriflame-nya itu benar-benar 100% online. Jadi memang pakai waktu sebaik-baiknya ngerjain Oriflame di rumah dan menggunakan media sosial untuk ngerjakan Oriflame. Pokoknya semua to-do list yang sebagai member Oriflame, sebagai pebisnis Oriflame tuh dikerjain dari rumah aja dan ternyata bisa kalau kita fokus. Jadi lebih banyak online dan justru malah berkembang pada saat kamu full ngerjainnya online ya. Bener banget Kak Ami, justru di masa 100% online seperti ini, perkembangan jaringan di jaringan aku tuh bertumbuh, bahkan bisa jadi open diamond kan bulan Juli bulan lalu, luar biasa banget pokoknya. Oke, Azaria, kalau misalnya kamu sudah closing Diamond Director, target 2021 tahun depan, kamu mau apa sih? Kalau misalnya tahun ini bisa Diamond Director, tentunya ngedapetin cash award 42 juta dan bakalan pilih mobil Fortuner nanti sebagai reward Oriflame kan, sebagai reward Diamond Director-nya. Tahun depan tuh pengen banget setidaknya bisa Senior Diamond Director ataupun Double Diamond Director. Jadi targetnya memang harus dikejar banget untuk tahun depan. Pengen tahu dong di timnya Mamke ini udah berapa orang sih yang udah lolos dapetin tiket Beauty Entrepreneur Summit Bangkok, dan target kamu nih nanti sampai akhir tahun nih mau ngajak berapa tim Mamke? Kalau saat ini kami kurang lebih ada 10 orang yang ngedapatin Beauty Entrepreneur Summit tahun depan ke Bangkok, dan masih berusaha lagi ya karena kan targetnya sampai bulan Desember untuk mendapatkan banyak teman-teman yang dapatin satu tiket ke Bangkok tahun depan. Mudah-mudahan bisa 20 orang tahun ini kejar senior manajernya dan dapetin satu tiket Bangkok tahun depan. Amin. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mamke. Menurut kamu apa sih arti trendsetter? Trendsetter menurut aku sih sebagai kita ini harus sebagai inspirasi buat teman-teman kita. Jadi kayak gaya hidupnya aja tuh bisa jadi trendsetter. Kayak bangun pagi jam berapa pun udah trendsetter buat teman-teman kita. Apa yang kita konsumsi, gaya hidup kita, pola makan kita itu juga udah bentuk bagian trendsetter ya. Apalagi kalau kita ngomongin bisnis di Oriflame, gaya kita bekerja, disiplin cara kita bekerja pun bisa diikutin sama jaringan-jaringan kita, teman-teman kita yang ada di Oriflame. Bener banget ya, intinya adalah menjadi inspirasi. Itu kuncinya ya. Oke, kalau kayak gitu sukses untuk Mamke dan semoga lancar saat melahirkan, dan pesan yang sangat paling penting, lancar juga closing Diamond Director di bulan Desember 2020. Amin. Azaria tapi nggak boleh kemana-mana ya, harus nonton sampai habis nih acara celebration of number one-nya Oriflame malam ini ya. Oke, siap, pasti akan ditonton sampai akhir. Oke, terima kasih Azaria, Mamke, sehat-sehat. Bye-bye. Bye. Tuh kan seru banget ngobrol langsung sama salah satu beauty entrepreneur. Tapi sebelum kamu nyanyiin lagu kedua nih, Lenggang Puspita, pertanyaan terakhir untuk Afgan, gimana sih perasaan kamu? Ya kan kita kepo, soalnya kan sebagai brand ambassador Oriflame Indonesia gitu kan. Kamu tuh gimana sih perasaannya, apalagi pernah pergi Beauty Entrepreneur Summit Bali tahun ini kan? Gimana sih kan? Perasaannya sih saya terinspirasi banget sih dengan cerita-cerita kayak tadi nih, as simple as ngobrol secara online gini, dengar cerita dari Mamke aja tuh udah membuat saya terinspirasi banget. Jadi itu yang paling saya senang selama perjalanan saya dengan Oriflame ini, banyak sekali mendapatkan cerita-cerita yang kayak membangkitkan semangat gitu. Dan jadi pengennya nyemangatin mereka semua juga setiap ada acara ketemu Oriflamers, kayak ayo semangat semuanya gitu. Jadi kayak membangun mimpi bersama gitu. Menyenangkan banget sih. Membangun mimpi bersama. Kamu mau juga membangun mimpi bersama kami? Boleh, boleh. Kamu senyum banget loh sih. Tergantung mimpinya apa. Bener tuh, Bener tergantung juga, mimpinya bener juga. apa. Tergantung mimpinya apa. Ups, langsung ya.
Kalau gitu kita langsung aja nyanyi sama-sama lagu kedua Afgan, Lenggang Puspita. Siap, aku nyanyi ya? Yes. Alright, Yes. thank you. Alright, lagu selanjutnya adalah lagu karya dari Mas Guru Soekarno Putra. Ini lagu yang udah cukup lama sebenarnya dari tahun mungkin 80-an ya. Pertama kali dinyanyiin oleh Ahmad Albar dan untuk album tribute to GSP yang baru aja rilis kemarin, saya mendapat kehormatan untuk merecycle lagu ini. Di aransemen ulang oleh Widi Malik The Essentials dan ini salah satu lagu favorit saya sekarang, selalu saya dengerin. So, let's sing along. Jalan berlenggak lenggok mulai langkah tanggung tinggi senam di antara rumpunan bambu. Ku dengar derimu wajah berbinar-binar cerah, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum nafasmu, oh darah. Kemana kau pergi melangkah cerita? Tahukah kau hatiku resah, oh darah. Kemana kau terus melangkah cerita? Jalan berlenggak lenggok mulai langkah anggun tinggi semampai di antara rumpunan bambu. Ku dengar derap bambu, wajah berbinar-binar cerah, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum nafasmu, oh darah. Kemana kau pergi melangkah cerita? Tahukah kau hatiku resah, oh darah. Kemana kau terus melangkah cerita? Mengapa ku tak berdaya? Melangkah demi melangkah,
ternyata Dede Afgan. Keren banget, selalu keren sih. Iya pasti, kamu pengen nyanyi kan dari tadi, aku lihat tuh juga kamu kayak nyanyi kayak gitu kan. Benar, Seneng benar. ya? Seneng banget Kak. Tapi ngomong-ngomong ya, sebelum kita balik gitu kan ngobrol sama Afgan, gue pengen nanya dulu nih. Yep. Karena kan lo saat ini kan punya 2 orang anak dan sebagai beauty entrepreneur yang juga founder dari komunitas besar. Sepenting apa sih menjadi trendsetter bagi seorang Tiurma Utami dan komunitas kamu? Oke, jadi Oriflame ini kan bisnis jaringan ya, dimana kita tuh sebagai upline itu bener-bener akan jadi contoh, akan jadi orang yang diduplikasi banget sama seluruh timnya kita Kak. Dan sama seperti Afgan atau Kimi gitu ya, public figure untuk fans-fansnya, dimana fans-fansnya pasti percaya banget kan sama mereka. Nah kita tuh sebagai leader yang ada di Oriflame tuh sadar atau enggak, kita tuh public figure untuk timnya kita Kak. Benar. Untuk orang-orang yang percaya sama kita. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting banget untuk jadi trendsetter in terms of jadi contoh yang baik buat timnya kita. Kamu bagus banget sih jawabannya, nggak salah kalau kamu sudah buka open title double diamond, open double diamond director. Ya ampun sis, sampai keselip gitu kan ya, saking takjubnya dengan jawaban kamu. Doain lancar sampai closing ya Kak. Amin, doain ya semua ya guys ya. Semoga Tiurma Utami Desember 2020 closing sebagai double diamond director Oriflame Indonesia. Amin. Oke, kita lanjut aja kalau kayak begitu ya. Karena sebenarnya semakin Nggak seru malam sih sebenarnya kalau kita cuma berdua. iya sih, kita doang pengen main ya. berdua gitu kan. Semakin malam gitu nggak mungkin lah kalau misalnya kita hanya dilihat berdua aja. Yes, kita kayaknya harus manggil kembali Dede Afgan ya Kak, untuk nemenin kita ya kan Kak. Karena ini semuanya Dede ya. Langsung aja yuk. Afgan. Hai Afgan, Halo, yuk. hai. Wow. Gabung bareng lagi. Sini kan masih ya. Kamu tuh mesti minta maaf loh sis. Oh iya. Tadi sebelumnya- kamu tuh, ya ampun, aku tahu jodoh kamu yang dulu sebelum suami kamu yang sekarang Udah itu sudah berlalu jauh, terhempas, ya kan? Sering kok terjadi kesalahan iya, itu, gitu jodoh ya. pasti berlalu. Jadi aku tadi dia minta maaf, jodoh pasti berlalu ya, udah tahu gitu. Aduh, saya udah keburu malu duluan gitu kan ya. Sorry Apa-apa. banget ya Afgan. Tadi terlalu excited Terlalu gitu excited. kan ya. Nggak apa-apa, kelihatan Ketemu kok. idola. Terlalu menjiwai kayaknya. Jadi jodoh pasti berlalu deh tuh kan, bukan Seperti jodoh pasti inilah kalau bertemu. misalnya Afganisme ya kan. Untung kamu nggak buat komunitas kamu namanya Tiurmanisme gitu kan. Boleh sih aku izinin? Oh, Ya terima kasih. ampun, Thank ternyata you loh inspirasinya ya sis. Nanti aku Isme pikirkan. gitu Oh ya. ya. Semuanya ya. Oke, yang tadi kita sudah sampaikan di awal ya kan bahwa nggak hanya Afgan artisnya, kita ada kehadiran satu artis lagi. Yap, dan ini idola aku juga nih Kak. Semuanya idola kamu malam Semua ini idola pokoknya ya aku. sis ya. Coba kita kasih clue-nya. Jadi yang artis kita yang kedua ini ya Kak, ini tuh lahir di Medan 18 Oktober 1991. Ini Dede juga. kita juga sih. Ketahuan banget yang paling tua ya Kak. Ya Kita ampun, berdua jangan di ngomong kayak sini. gitu ya. Ya ampun. Oke, terus apa lagi? Selanjutnya dia Oke, ternyata giliran Ega ya. Iya. Dan Dede cantik ini juga istri dari pemain sepak bola profesional Madura United Greg Newcola. dan iya benar. Dan Dede cantik ini kenapa jadi Dede sih dari tadi ya? Sama seperti aku senang menyamakan diri ya dengan idola aku ya, sesama ibu. Oke. Dia ini ibu dari satu anak yang saat ini sedang hamil anak yang kedua. Oke, dan ini juga aku nyamain aja. Pokoknya main aja terus ya Afgan ya. Iya, Kalau tadi apa-apa, kan nggak kita tahu siapa Azaria bisa nyanyi gitu kan. Nah sekarang juga Dede yang cantik ini berprofesi artis, model, presenter itu gue juga nyamain. Tapi beda tinggi. Yang penting ada sama-samanya ya. ya, Ya kan? udah pokoknya gue nyamain aja, kita yang menyamakan. Belum tentu orang yang tersebut senang disamakan dengan kita ya sis ya. Nggak apa-apa sis. Dan dia ini mempunyai sekolah modeling yaitu Kimi Jayanti School. Sudah ada namanya, langsung aja kita panggil Kimi Jayanti. Wow. Gua nyebutin wow-nya tuh banyak banget karena dari keluar itu udah kelihatan baunya itu supermodel. Oh, gitu ya? Jalan
Tambah lagi menunjukkan supermodel. Bukan hanya baunya aja sis, tapi juga dengan jalannya itu gila supermodel banget ya kan ya. Tapi ngomong-ngomong ya, Mi, lu coba ke depan Bener sih Iya, sebenarnya iya. ya kan Aku aja juga kalah. Hi, how are you? Nah, ini nih kita pengen banget ya, aku sama Ami ini yang wanita biasa gitu dibandingkan Andra, Madre gitu kan ya. Bagaimana kita supaya bisa jalan sama seperti Kimi? Bisa nggak nih kira-kira Kak? Menjadi supermodel model apa ya? Sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Kita taruh Untuk dulu. menjadi seorang model, hal pertama yang kita harus lakukan adalah postur tubuh yang bagus. Kamu mau ikutan Mas? Nah, boleh. It doesn't have to be a model anyway ya. Kita sudah maksudnya you are as presenter ya atau siapapun itu, Afgan sebagai penyanyi juga harus memperhatikan bentuk tubuh dong pastinya. Yes. Oke, let's go. Afgan juga. Oke, kita berempat ya jadinya Yuk, kita ya. berempat ya bareng-bareng ya. Alright. Yang paling utama harus dilakukan adalah kita akan tahan perut nih ceritanya. Oke, tahan perut. In 5, 6, 7, go. Tahan perutnya. Oke. 1 jam. Oh my god. Kalau bisa, saya duduk Ya, aja oke. sih. Tahan perutnya, in 5, 6, 7, go. Kita tahan perutnya, secara otomatis akan chest out karena paru-parunya akan terbuka. Nah, setelah chest out, sekarang kakinya, kecuali untuk Afgan boleh begitu. Ya. Itu namanya A pose kalau di modeling. Oke. Nah, untuk mbak-mbak berdua, kita akan bikin kaki kita seperti angka 11. Oke, Kaki angka kiri 11 ya. di jarum angka 11, kanan di jarum angka 12. Dari sini kita akan maju 3 langkah, kaki kanan duluan yang maju. Oke? Oke. 5, Aku 6. juga ya? Yes, barengan ya, Afgan juga ya. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, tutup. Go! Oke, ya ampun. Dari sini kita akan ambil half pose. Kanan dulu maju ke depan, lalu dibantu dengan kirinya, diputar badannya. In 5, 6, 7, go. Kanan, kiri, putar badannya. Oke. Yes, ini namanya half pose. And then, Kok yes. aku salah sih? Kok salah sih? Yes, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Oke. Taruh Oke, jarum pose. jam. Dari sini kita akan ambil back to front pose. Kanan, kiri, putar lagi badannya. Kita duduk aja kalau kayak Ayo, begitu ayo ya. kalau Saya begitu lebih ya. baik duduk, Kak, silakan Saya di sini ya. Aku lebih Thank you. mending disuruh training deh kayaknya. Iya, Kak. oh iya, benar, oke, jangan baik. Oke deh. Karena Susah ya? I learned something new. Susah ya? ternyata emang beda ya sis ya. Kalau udah supermodel dari lahir itu bawaannya udah asik Bener aja. banget. Nah kita, aduh, butuh berapa lama sih seperti itu tuh? Enggak, sebenarnya gini, yang paling penting adalah tadi balik lagi saya bilang, postur badan. Setelah postur badan itu nomor 1 sudah bisa kita aplikasikan, selanjutnya hanya ini aja, percaya diri. Oke. Seperti pisau, semakin diasah semakin tajam. Banyak latihan aja gitu. Jam terbang. Jam Practice makes terbang. perfect. Oke. Exactly. Tadi Kimi udah, sekarang kita beralih ke Afgan, ya kan? Tadi catwalk udah kan, sekarang giliran lo kita kasih challenge. Apaan? Dan Kimi nanti jadi jurinya. Oke. Oh, nikmati Karena, dulu. ya, karena lo kan brand ambassador Oriflame Indonesia untuk Afgan, ya kan? Dan kebetulan semua beauty community kita ini tuh branding itu menjadi nomor 1 banget, Yes. gitu kan? Berhubung Afgan itu adalah brand ambassador untuk fragrance Eclat Style, kita pengen cara kamu pose gitu kan ya, dengan membawa minyak wangi itu Oke. gimana? Oke, harus percaya diri berarti ya. Exactly. Berdiri atau duduk ya? Oke, biasanya sih kalau yang kemarin-kemarin Boleh sih, sambil duduk. ya, Yes. bisa gini, Alright. bisa gini, terus bisa gini juga, Asik. Oke. gitu, terus bisa begini, Mhm. dan bisa gini juga. Gitu. Alright. Gimana? Aku sih Lulus langsung nggak? mau beli sih, aku langsung mau beli kalau lihat kayak gitu. Gitu ya. Gak dedeknya. Aduh, malu banget gue. Oke, in the scale 1 to 10, kalau saya sebagai juri 8. Oke. Lumayan. You can Berarti make it 10. Bisa Oke, bikin bisa. 10. Oke. Yes. Kalau lebih Caranya, pede lagi mungkin Kalau ya? lebih pede lagi, Oke. dan salah satunya adalah Kan boleh begini gitu. Aduh. Begini gitu. Nggak cocok sama ininya, nggak cocok sama perfumnya. Perfumnya ini kan lebih maskulin ya, lebih maskulin. Kalau begini-begini nanti Iya. terlalu fun Terlalu ya. fun. Ini lebih maskulin. Boleh Yang tadi cool-cool aja. yes, lebih cool aja ya. Tadi kalau Afgan bilang taruh di sini, ya boleh. Cuman kadang-kadang kalau misalnya produk ditaruh di sebelah sini, nutupin muka. Ya, Oke. jadi ada baiknya
produknya harus lebih di bawah, nanti kita kan akan ngambil headshot biasanya, ya, Oke. atau produknya harus lebih ke depan. Oke. Gitu. Jadi produknya, angka thanks 10-nya ya? Yes. Angka 10-nya seperti itu Yes. ya? Aku Jadi bakal pakai di next photoshoot nanti. yeay! Lumayan banget tipsnya, gratisan. Oke, by the way Madre selamat ya karena mengandung anak Oh, terima kedua. kasih. Dan ini ngomong-ngomong jaraknya sebenarnya deket banget ya? Iya. Apa emang sudah di planning? Yes, benar. Jadi memang saya selalu kepikiran pengen jadi ibu muda. Tapi untuk menjadi ibu muda kan nggak gampang ya. Jadi harus ada proses juga dari yang pertama dan yang kedua. Setelah saya jalankan yang pertama, ternyata untuk menjadi seorang ibu itu tidak sehektik yang saya pikirkan. It's a fun thing to do. It's a job ya. It's a fun thing to do bersama anak. Lihat dia besar, tumbuh besar, pintar segala macam itu buat kita lebih percaya diri lagi sih ya. Nah, oleh karena itu saya ngomong sama suami saya, sebelum 30 tahun saya pengen punya 2 anak. Dikabulkan sama Tuhan. Wow. Dan terlihat ya, maksudnya gue juga dengan kondisi gini, tapi sebenarnya nggak kelihatan ya hamilnya ya. Pemilihan baju sebenarnya. Emang udah berapa Iya, bulan sih, 5 Madre? bulan. Tapi ngomong-ngomong yang gue dengar baju ini memang lo buat khusus buat Oriflame. Exactly. Wow, Oriflame Indonesia merasa bangga sekali dengan memiliki dan mengundang Kimi Jayanti. Ya ampun, Biar sama seriusan. kan dengan temanya. Iya, keren Gitu. banget kan. Aku Beserta sih rambutnya juga tuh. Penasaran sebenarnya kan dari Madre hamil pertama, kedua tampak sangat sehat, bugar Betul. gitu ya. Ada tips nggak sih gimana supaya tetap tampak kuat, sehat, bugar selama hamil? Everything is actually the state of mind. Ya, jadi I kalau agree. emang, Yes. jadi kalau emang kita tidak pernah merasa itu beban, ya, you just go with it. Everything went so smooth. Dari pertama sampai sekarang, everything went so smooth. Saya tetap berkegiatan seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Saya tidak merasa ini beban gitu. Dan saya tahu kapan saya harus bekerja, kapan saya harus istirahat. Jadi nggak juga dari jam berapa sampai jam berapa kerja, enggak. Selalu ada waktunya. Prioritinya apa? Pas ada kerja saya bisa ambil, saya ambil. Jadi nggak dibebanin. Santai aja. Time managementnya benar-benar harus melihat prioritas mana ya. Exactly, iya benar. Dan aku juga penasaran, sebenarnya tuh Madre tuh emang udah bercita-cita jadi supermodel dari kecil gitu atau enggak, dan apa sih rasanya jadi supermodel? Oke, apa rasa jadi supermodel? It's just like a dream come true ya. Setiap orang pasti pengen sukses di bidangnya. Setiap orang pasti ingin sukses, misalnya Afgan jadi penyanyi sukses. Itu adalah tujuan utama kita ketika kita mencintai pekerjaan kita dan kita tahu kita mau jadi apa. Jadi ya seperti tadi Mbak bilang, supermodel is just like a dream come true. Dimana waktu zaman dulu saya nggak tahu nih saya bisa jadi model, tapi saya punya ketertarikan untuk itu. Dan orang-orang melihat pada saat itu umur saya sangat kecil, tapi tinggi saya sudah jauh dari rata-rata. Ketika saya punya kesempatan itu, saya memberikan yang terbaik, saya berdedikasi untuk itu, sampai akhirnya saya bisa di tahap itu. Wow. Benar. Iya. Jadi nggak cuma sekedar punya keinginan, tapi Betul. emang bener-bener fight for it Exactly. gitu ya. Memang ada mimpi, kan? Betul, berdedikasi juga untuk pekerjaan kita. Betul, sama Karena dengan kamu. yes. Karena apa? Untuk menjadi seorang model juga ya, semua pekerjaan tidak ada yang mudah. Untuk menjadi seorang model juga disiplin, terus juga kita harus menjaga tubuh ya, kulit segala macam. Itu juga butuh proses dan butuh komitmen gitu. Oke, kalau misalnya udah lama nih perjalanan Kimi, Madre itu sebagai supermodel, itu pengalaman yang tidak terlupakan sama sekali selama kamu menjadi supermodel itu apa? Oke, pengalaman ya. Kalau fashion show jalan datar seperti ini di catwalk sudah biasa. Tapi saya pernah fashion show, vertical fashion show. Wow. Jadi dari gedung itu tingginya 45 lantai. I'm not sure tingginya berapa, tapi 45 lantai. Saya dari lantai 18, saya vertical fashion show. Jadi ditaruh pengaman di sini, ya. Oke. Saya jalan vertical fashion show. Jadi itu gedung dibikin jadi catwalk. Diturunin dengan Jadi walking on air gitu. yes, tapi di buildingnya. Pakai heels? Pakai heels. What? Wow, Nggak kebayang tadi Iya. gue gitu aja. Serem nggak? Serem Iya, nggak? serem gitu loh. awalnya. Ya, awalnya serem, tapi kita latihan dulu segala macam. Dan kenapa pada saat itu saya mau ambil itu? Because I wanna conquer my fear. My fear adalah saya takut sama tinggi. Saya ambil job itu karena saya mau conquer itu. Saya Di berharap, Indonesia. yes. Setelah itu, saya berharap setelah itu saya udah nggak takut tinggi lagi. Tapi ternyata makin takut. Tapi it's okay. That's the best thing, the best part of your job adalah ketika kamu bisa terus ter-challenge kan. Exactly. Yeah. Gitu. Kadang memang kita suka, maksudnya gini, seperti saya sekarang, saya menjadi seorang model, saya seperti nggak kerja karena itu is my hobby.
Tapi to keep me going, saya butuh challenge. Gitu. To keep me going, saya butuh challenge. Jadi makanya saya ambil pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada juga yang berani mengasuransikan diri saya. Kaki saya nggak ada yang nggak dapat asuransi ya, badan saya nggak dapat asuransi. But I will just go for it dan percaya aja kalau saya in the safest hand gitu loh. Oke. Dan itu jadi pengalaman yang mahal banget. Betul, tidak diceritain terlupakan. kan. Nah itu bener banget teman-teman ya, ini yang lagi nonton khususnya beauty community, pokoknya challenge itu jangan takut atau jangan khawatir, malah justru harus Dihadapin. ditantang, Betul. dihadapin. Itu kuncinya pasti bakalan sukses. Benar ya? Nah, aku mau nanya lagi Ya. nih, buat aku ya Madre tuh salah satu trendsetter. Nah, sebenarnya ada nggak sih saran atau tips jadi trendsetter ala Kimi Jayanti? Oke. Kalau kita bahas secara global ya, trendsetter itu adalah someone who leads in fashion and ideas ya. Someone yang bukan hanya ideas, mungkin dari actionnya, the way she speaks, the way she dress up, the way she sings, ya itu semua yang membuat orang itu wow dan pengen ikutin dia gitu loh. Everything yang dia bikin orang pengen ikutin gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah out from your comfort zone gitu. Life is not, menurut saya, life is not about finding yourself, but life is all about creating yourself gitu. Jadi kita di dunia ini nggak perlu cari jati diri, ciptain aja. Kalau emang kamu rasa karena contohnya saya di dunia fashion, ketika saya punya style, I celebrate myself gitu. Style itu apa sih? Fashion itu apa sih? Fashion itu adalah a piece of artwork. Style itu apa? Style itu adalah is when you put fashion on you and you celebrate yourself. Ini adalah gaya saya, ini adalah funnya saya. Nah begitu ketika kamu jadi trendsetter, ketika kamu jadi diri kamu sendiri, out from your comfort zone, tidak perlu ngikutin orang, just be yourself. Orang akan melihat kamu berbeda, tidak ada pemaksaan soalnya. Dia jadi diri sendiri, asik ya liatnya gitu. Contohnya waktu saya pertama kali jadi model, saya rambutnya nggak langsung pendek. Saya panjang dulu waktu saya pertama kali datang dari Medan. Ketika saya datang, saya lihat semua model rambutnya itu panjang. Saya berpikir, bagaimana saya bisa menjadi model yang diingat orang? Karena untuk menjadi model itu, hal yang paling penting adalah kamu harus punya karakter. Someone yang bisa identify you in 1 second. Ketika kamu lihat dia in 1 second, kamu akan remember dia selamanya. Oh itu Kimi, oh that's Kimi. Terserah, apakah itu karena warna kulit, apakah itu karena rambut, up to you. Just make yourself different. Tapi different masih bisa diterima ya dengan halayak ramai. Jangan different maunya tato from head to toe, itu salah gitu loh. Ya, jadi maksudnya masih bisa diterima either itu dari style kamu, warna kulit kamu, rambut kamu, up to you. Just make people remember you. Saya potong rambut saya pendek pada saat itu. Dari situ saya mulai dikenal orang. Ketika saya dikenal orang, saya diberikan kesempatan. Ketika saya diberi kesempatan, saya memberikan yang terbaik. Dari situ saya bisa mempertahankan saya punya quality. Wow. Berarti keunikan sis. Ya, seperti mungkin member kamu, downline kamu, jaringan kamu pun pasti akan melihat sosok Tiu Rumah Utami itu keunikannya tuh apa sih gitu. Itulah yang akan bisa dicontoh untuk menjadi trendsetter. Yes. Bener banget, sama kayak tadi Afdal Afdal bilang juga kan dia. ya, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan, embrace aja kan kekurangannya dan maksimalin gitu kan kelebihannya. Right, gitu. benar. Nah aku punya pertanyaan terakhir nih, sebenarnya kepo kan aku udah lama juga follow Kimi ya kan. Dan Aku juga loh kok jadi semuanya gitu kan ya udah. dan aku tuh senang nontonin ada beberapa video YouTube-nya juga gitu kan. Iya. Aku pengen tahu sebenarnya ada bakat rahasia seorang Kimi Jayanti yang orang mungkin nggak banyak tahu nggak sih? Does it have to be crazy atau yang Oriflame banget itu. Nggak sih. I'm a good cook. Saya jago masak. Saya jago masak. Wow. Begitu. Nggak bawa masakannya sekarang. Kenapa nggak bilang gitu ya? Tuh gitu tadi pesan juga ya. Iya. sekalian. Ya. Oke, tadi beneran jago masak. Iya, saya bisa masak. Saya bisa baking. Jadi Keren supermodel bukan hanya cantik dan bisa berlenggak-lenggok di catwalk, tapi juga akhirnya kembali lagi kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga itu bisa masak ternyata. Betul. Gitu kan? Iya kan? Yes. Maksudnya siapapun ya kembali lagi terlahirlah sebagai ibu ya, yang harus tahu kewajibannya juga.
ya. Yes. Oke, kalau kayak begitu Kimi, terus tadi Afgan juga udah, sekarang gue nanya ke lo. Tadi kan kita semua udah nanya nih, trendsetter bagi Afgan tuh apa gitu kan, terus Kimi juga. Nah kalau lo sendiri dengan predikat cum laude di salah satu universitas negeri di Jakarta, lulusan terbaik pula, gila ya, udah cum laude terus lulusan terbaik, nggak nyangka banget gue dengan model lo seperti ini. Kalau menurut Sis, apa sih arti menjadi nomor 1? Arti menjadi nomor 1. Kalau menurut aku sih jadi nomor 1 tuh artinya be the best version of ourselves gitu ya. Jadi versi diri kita yang terbaik, bukan ngebandingin diri sama orang lain, nggak ngebandingin diri sama di luar yang kita bisa kontrol gitu ya, tapi ngebandingin diri kita saat ini sama diri kita 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Apakah Ami yang sekarang Ami yang lebih baik daripada Ami yang 1 tahun yang lalu gitu kan ya? Apakah Ami yang sekarang Ami yang lebih sabar daripada 5 tahun yang lalu kan ya? Dan pada saat ternyata aku sadari aku making progress loh, buat aku itu nomor 1, arti nomor 1 buat aku. Berarti adalah suatu proses gitu kan, perubahan yang mungkin itu adalah 1 tahun ke belakang, akhirnya sekarang pun lo jauh lebih baik lagi, dan itu terus ya, terus ditingkatkan. Yes, betul. Intinya jadi bertumbuh, ya the best version of ourselves, dan kita bertumbuh terus gitu dari hari ke hari gitu loh Kak. Oke, kalau kayak begitu saatnya, ini udah seru banget udah ngobrolin mengenai trendsetter nomor 1, dan sekarang kita saatnya interaktif. Interaktif ini sebenarnya kan dari videonya Afgan dan videonya Kimi juga gitu kan. Ini banyak banget gitu loh yang mereka tuh ingin tanya, tapi kita tetap memilih untuk 3 pertanyaan ke Afgan, 3 pertanyaan ke Kimi, dan 1 untuk Sis Ami juga ya. Dan nanti teman-teman pun yang sudah terpilih jawabannya juga akan mendapatkan hadiah jaket Oriflame warna kuning. Keren banget sih. Kalau misalnya Afgan mau juga boleh, atau Kimi juga mau boleh. Pasti kita kasih. Kita lanjut aja untuk pertanyaan pertama ya. Aku yang bacain kali ya Kak. Boleh, Ini ada yang nanya nih buat Afgan dari @intansridevi. Kak Afgan pernah merasa insecure apa enggak? Kalau pernah, gimana cara ngatasinnya? Pernah lah. Saya orangnya insecurean justru ya. Tapi itu sebenarnya nggak bisa dijadiin sebagai something that holds you back gitu. Yep. Jadi insecurities itu justru ada untuk mengingatkan kita bahwa untuk stay grounded, tapi tetap give the best of ourselves every time gitu. Jangan terpatok sama fears kita. Seperti tadi yang udah Kimi bilang, challenge ourselves every time dan face our fears whatever it is gitu. Karena that's life gitu. Kita nggak akan pernah terlepas dari rasa insecure, rasa fear. Itu semua harus dihadapin, dan at the end pasti kalian akan feel better about yourself. Ya, bener, setuju banget sih. Nah, ini ada juga pertanyaan dari @lian_rjh. Hai Afgan, apakah menjadi seorang trendsetter itu harus sempurna? Nobody's perfect. Yes, Nobody's right. perfect. Gak ada yang sempurna di Yes, dunia, setuju. 1 orang pun ini gak ada yang sempurna. Jadi embrace your weakness, embrace your strength. Syukurin dirimu, cintain dirimu apa adanya, dan terima, accept yourself apa adanya. Itu yang paling penting sih buat aku. That's the best quality you can have. Yes, bener banget jawabannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari @luciafoni4592. Tetap masih ke Afgan ya. Gimana sih biar kerennya itu terpancar dari dalam diri, bukan totally karena look aja? Sincere aja dalam melakukan apapun, tulus, dan intention dalam hal apapun selalu baik dan positif. Insya Allah yang keluar juga positif pasti. Intention, you have to have the right intention. Pokoknya be positif ya untuk kita sendiri, dan itu kayak magnet, jadinya orang-orang di sekitar kita pun juga akan akhirnya tersedot gitu loh. Oh iya ya, ini positif. Attract energi yang kamu pengen attract. Yes, benar banget. Oke, itu 3 pertanyaan untuk Afgan sudah. Sekarang kita lanjut pertanyaan ke Kimi dengan 3 pertanyaan juga. Oke, aku mulai ya Kak. Ini dari @cipta.tata. Menurut Madre, bagaimana menjaga agar selalu memiliki energi positif? Oke. Ini sebenarnya very simple thing to do, tapi juga susah ya. Karena dalam hidup kita punya yang namanya krisis PD gitu. Ya, itu juga bisa membuat kita jadi negatif. Tapi what makes you keeps you positive adalah yang pertama bukan dari orang lain, it's from you pastinya gitu. Yang kedua, surround yourself with positive people, someone who can lift you up, bukan dim your lights gitu. For some people when they see you succeed, mereka mau try to Dim your lights. exactly dims your lights. Nah, balik lagi,
kamu tidak bisa ketika kita hidup ya, apalagi ketika kita bekerja, tidak perlu minta approval siapapun. Ya. You are enough for yourself gitu. Kenapa? Karena dan untuk tetap selalu berpikir positif adalah hal yang sangat penting untuk menjaga mental. Jangan lupa yang namanya mental itu as important as physical health juga. Gitu. Jadi kadang kenapa kayak saya, I always turn everything in the positive. Contohnya, a very simple thing I do. Saya bekerja sebagai seorang model. Tugas saya adalah merepresentasikan sebuah baju. Terkadang sebagai manusia dan sebagai perempuan, saya pengen nih ketika saya dapat desainer, saya pengen nih pakai baju desainer itu, bagus banget desainer baju. Desainer itu baju bagus banget untuk di saya. Tapi kenapa teman saya yang dapat? Ketika saya dapat baju, kenapa bajunya saya nggak suka dengan bajunya. But I always turn everything into positive. Oh, hanya Kimi yang bisa bikin baju itu bagus. That kind of mentality, right? Exactly. And everything datang dari kita. Jadi bagaimana untuk Cita, jadi bagaimana untuk selalu tetap menjaga positivity adalah pertama dari diri kamu dulu. Ya, kamu harus tahu that you are enough. Yang kedua, surround yourself with positive people, someone who can lift you, bukan dim your lights. Very simple. Benar. Setuju banget deh sama semua jawabannya ya. Emang udah sering juga dengar Kimi ngomong tuh selalu buat aku sih menginspirasi banget. Ya ampun, luar biasa sih. Apalagi nih hubungannya kalau misalnya ke beauty community yang khususnya Oriflame itu dapat banget jawabannya Kimi, ya kan? Betul. Pertanyaan berikutnya nih dari @novelina Huta Barat. Madre mau tanya gimana caranya tetap produktif dikala hamil Kira dan sekarang hamil kedua. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya sekarang sudah mulai tahu apa prioritasnya. Waktu hamil ya sampai saya punya anak, apalagi sekarang ya family is number one. After saya married, family is number one. Dulu saya gila banget cari uang. Satu bulan tuh ada 30 hari, saya kerja 28 hari, saya cuma libur 2 hari. Wow. Ya, tapi ketika saya punya family, saya tahu apa prioritas saya. Kenapa? I can always make more money, but I can never make more time. Gitu. Ya. Jadi ketika saya punya family, saya tahu apa prioritasnya, tapi juga sebagai wanita karir yang sudah biasa beraktivitas, saya juga tidak mau kehilangan itu. Karena itu yang bikin saya selalu ceria, Madre yang sekarang ini, Kimi yang sebelumnya gitu loh. Jadi saya selalu pilih-pilih. Yes, balance. Prioritasin dulu anak, ketika ada job, saya pilih sesuai dengan tanggalnya. Kalau saya bisa, saya go ahead. Dan kebetulan saya juga punya sekolah modeling school. Saya sudah atur itu dikala Kira udah bobo. Gitu. Jadi biasa dia sore udah bobo, saya ngajar. Jadi semuanya sudah diatur. Begitu. Bener banget, dan ini relate banget sebenarnya sama Oriflame ya kan Kak. Banyak banget juga nih Madre ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tuh bekerja terus udah mulai punya anak tuh kan udah mulai berbeda. Betul. Kan ya prioritasnya, dan akhirnya mulai bingung gimana nih pilih uang atau pilih waktu gitu kan ya. Nah di Oriflame tuh untungnya kita juga bisa punya dua-duanya. Kita nggak harus memilih antara uang dan waktu, kita bisa bekerja dari rumah. Benar. Dan kita juga bisa tetap punya penghasilan sambil mengurus anak-anak kita. Jadi nyambung banget sih. Kalau Madre kan udah punya talentnya kan ya. Nah kayak seperti aku misalkan kan nggak bisa ya kan jadi supermodel. Untung di Oriflame kan ada gitu kan ya kesempatannya. Kamu tadi udah latihan udah bisa. Oh iya, makasih ya. Tetap mimpi itu pasti bisa diwujudkan ya kan. Dan benar, karena di Oriflame itu pilihannya itu kembali lagi adalah ke diri kita sendiri. Ya kan. Dan Oriflame itu menyediakan apapun juga. Dan kalianlah yang memilihnya. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Madre. Apa sih arti cantik menurut Madre? Oke. Kalau banyak orang bilang cantik itu relatif ya, begitu ya. Oke. Kita semua punya kekurangan, seperti tadi yang dibilang Afgan, nobody is perfect gitu. Cantik menurut orang, apalagi saya sebagai seorang model, cantik itu bukan kebutuhan utama sebenarnya. Ya, balik lagi seperti saya bilang adalah yang kita butuhkan adalah sebuah karakter. Cantik adalah ketika kita bisa mengatasi sebuah kekurangan. Itu cantik. Ada dua kekurangan. Satu yang bisa kita jadikan kelebihan, satu yang bisa kita tutupi. Contohnya, ketika semua orang bilang putih itu cantik, saya jadikan kelebihan saya dengan kulit saya yang coklat. Saya jadikan kelebihan itu. Yang kedua, ada kekurangan yang harus ditutupi. Contohnya, mata saya kanan kiri itu beda, tapi nggak ada yang tahu. Langsung dilihatin. Enggak, mumpung gue sebelahnya
Kimi gitu kan, terus gue langsung yang oke, gue langsung post langsung liatin. Nah, bukan untuk picit begini ya, bukan ya. Oke, jadi well, yang satu lebih bulat, yang satu lebih almond gitu. Tapi saya tutupi itu. I know how to act in front of camera. So cantik menurut saya, satu datang dari dalam, ya, bukan hanya sekedar dari wajah. Yang kedua adalah ketika kamu bisa ketika kamu bisa menutupi dan menjadikan kelebihan kamu tahu itu apa, dan kamu bikin itu menjadi sebuah kelebihan kamu, maksimalkan penampilan kamu. Jadi justru menonjolkan apa yang tadinya adalah kekurangan kita, tapi menonjolkan akhirnya menjadi kelebihan kita, itu Betul. ya. Oke, cantik ya. Jadi para wanita dan cowok juga, khususnya juga ya, bisa juga kan ya. Pokoknya tonjolkan bukan sebagai kelemahan kamu, tapi itu adalah sebagai kelebihan kamu. Right. Ya. Oke, Afgan udah, Kimi udah. Ini adalah satu pertanyaan untuk kamu sis, ya kan? Apa Baik. sih yang paling kamu sangat suka selama bisnis di Oriflame? Yang aku paling suka, sebenarnya yang bikin aku jadi akhirnya jatuh cinta banget sama Oriflame dan mulai serius jalanin Oriflame tuh bukan karena potensi peluang penghasilannya, tapi karena peluang untuk bisa keliling dunia, ngajakin keluarga setiap tahun, dan itu free dibayarin sama Oriflame. Itu sih. Wow, Emang bisa begitu ya? Memang bisa gitu. Catet sih. Ya kan, gue biasanya kalau setiap episode gitu gue ngejual kok, nggak apa-apa kok gitu. Jadi lo bisa aja tanya-tanya Kimi lagi. Kita ngobrol ya, Mak. Oke, ya memang karena setahun sekali kita Oriflame itu memberikan kesempatan untuk para beauty community untuk pergi, ada namanya Diamond Conference, Executive Conference, terus namanya Gold Conference, dan tahun depan itu kita ada tujuannya adalah satu ke San Francisco, ke Los Angeles, itu adalah Executive dan Diamond Conference, dan untuk Gold Conference-nya sendiri adalah ke Spain. Wow, itu dia. Wow ya. Iya, wow banget. Dan banget. emang kita tuh merindu gitu loh untuk jalan-jalan bener. ke luar negeri. Selalu dapat Iya, hadiah. selalu. Ini kan Iya. setelah pandemi udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa gitu. kemana, makanya kita jadi akhirnya secara online jadinya kayak Sebelum gitu. Oriflame tuh aku nggak pernah loh jalan-jalan ke luar negeri. 2015 pertama kali jalan-jalan ke luar negeri di Oriflame, nggak terasa sampai 2019 tuh udah 17 negara 4 benua loh dikasih gratis sama Oriflame. Wow. Dan itu bisa Selamat dan ya. itu ganti-gantian ngajak orang tua, mertua, suami. Jadi kayak semua juga bagian dari keluargaku bisa ikutan ngerasain juga, itu sih yang paling seru di Everybody Oriflame. happy ya Iya. jadinya. Ya udah, kalau kayak gitu kita nonton dulu yuk video Travel the World. Yeay, jalan-jalan ke luar negeri pasti mau dong Kimi. Mau Afgan banget. juga. Mau dong. Iya, Tahun Afgan tuh depan. harusnya pergi tahun lalu. iya, tahun ini Tahun pergi Agustus harusnya. harusnya. Ya, Iya, ke Spain. iya ke Spain Cuman ada bulan pandemi. ini. Next I year see. mudah-mudahan. Yes. Ya, next year, Bareng next year. sama Kimi. Ayo dong. Oke, kalau kayak gitu teman-teman tadi sudah dikupas tuntas gitu kan perjalanan karir, terus udah gitu tips sukses segala macem deh sama Afgan dan Kimi. Sekarang saatnya kita masuk ke program pertama untuk para beauty community Oriflame Indonesia. Ini dia. Kita punya namanya sponsor program, 2 WP1 itu gratis, terus udah gitu 1 WP1 itu bisa beli harga 49.900. Periodenya sudah pasti teman-teman tahu lah gitu kan, 16 sampai tanggal 22 Agustus, dapetin penghangat makanan serbaguna, alat pemanas makanan yang praktis dibawa kemana-mana untuk membuat makanan tetap hangat saat akan disantap.
Terus ada 2 bagian, bagian penghangat dengan lapisan teflon kapasitas 1500 ml dan di atasnya ada tempat untuk mengukus atau steamer untuk menghangatkan makanan kukus-kukusan sekaligus. Terus nggak hanya itu, punya pengatur suhu juga ternyata ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pemanasan. Tutupnya dari kaca sehingga mudah melihat isi di dalam penghangat makanan serbaguna. Ampun, cocok banget untuk kamu yang suka masak. Iya kan? Benar, kamu juga karena ibu rumah tangga. Yap. Kamu pastinya mau yang gratis kan sis? Oh harus yang gratis dong. Kalau Iya. ada kesempatannya kenapa harus bayar ya kan? Benar, setuju. Oke teman-teman, itu adalah untuk program pertama. Sekarang kita akan lanjut ya untuk program kedua ya. Ini adalah sebenarnya reminder rekrutmen campaign karena ini masih lumayan panjang waktunya sampai berakhir 31 Agustus kan ya. Dan teman-teman masih punya waktu daftar Oriflame gratis. Kimi daftar Oriflame gratis. Tadi pengen jalan-jalan ke luar Iya, negeri iya. gratis ya. Dia dimanfaatkan. Oh gue tetap ya jualan ya. Dan dapatkan hadiah welcome program setiap pembelanjaan 100 BP di 3 bulan pertama semenjak bergabung. Pokoknya kuncinya adalah rekrut. Itu dia ya teman-teman. Oke, nggak hanya di situ, ada lagi program ketiga teman-teman. Ini juga hanya reminder untuk program khusus member baru. Periodenya sama, masih panjang waktunya 31 Agustus ya teman-teman. Untuk member yang bergabung di periode program, belanja 50 BP bisa beli sandam 2 set pouch senilai 399 hanya seharga 29.900. Ya udahlah, pokoknya itu semua program udah dijabarkan dengan jelas gitu kan. Pokoknya tinggal teman-teman langsung aja ambil pokoknya kesempatannya ya. Oke, sebelum berakhir ya nggak berasa ya kita ya ngobrol-ngobrol. berakhir ya? Tapi aku tuh jujur kurang banget ngobrol-ngobrol kayak gini gitu kan. Terus kita yang seperti kita janjikan di awal tadi kan acara celebration kita kan akan merekognisi para qualifiers Beauty Entrepreneur Summit Bangkok 2021 ya sis ya. Ini dia videonya, silakan. We'll be right back.
banget. Beauty community-nya udah berapa banyak sih? Kita kurang lebih untuk apa nih? Kalau 300.000 member untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia, itu keren banget deh pokoknya. Terus ngomong-ngomong ya, tapi tadi kan kita udah bilang tuh merindu jalan-jalan seperti itu. Nah, memang kalau untuk Oriflame, kalau tadi conference yang keliling dunia itu adalah secara global. Dan kalau Indonesia sendiri kita pun juga punya untuk secara nasional. Inilah namanya Beauty Entrepreneur Summit yang tadi Kimi lihat videonya. Tapi gue sebenarnya kepo gitu kan ya. Kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih Oriflame gitu? Tahu lah, Oriflame mah sudah ada sebelum saya ada. Oh, wow, seorang Udah Kimi Jayanti tahu. 30 tahunan kan? Ada nggak 30? 35 tahun depan loh. Ulang 35 tahun, Kimi Jayanti 28 tahun tuh kan? Oke. Dari saya tahu pertama kali makeup saya udah tahu Oriflame. Oh, Iya, itu mungkin SMP ya. SMP zaman di Medan tuh. Saya udah tahu Oriflame. Sampai sekarang aja saya masih pakai tuh yang bulat-bulat, Tender Care ya? namanya Giordani Iya, ya. Giordani. Bronzing Pearl Wow. untuk ini. Cocok dengan blush warna on. kulit Madrid. Bagaimana? Ya Pakai tuh. ampun. Bagus ya? Ih, kamu bangga banget ya kita ya. Dan Bangga kalau banget menurut dong. kamu pas udah make Dan produknya emang bagus. Very nice product. wah ini Nggak kayaknya berat gitu loh, di muka tuh nggak berat gitu. bisa ini nih jadi persaingan Afgan ini. Oh, gitu. Ini bos-bos nonton loh. Oh, nggak apa-apa. Biasa gue tuh suka ngomporin kayak gitu sih. Karena kan emang kan kita kan kalau makeup itu kan not about hiding your face. To maximize your appearance gitu. Kadang ada beberapa makeup tuh yang terlalu berat gitu loh. Jadi kalau kita pakai makeup kayak bingung itu siapa sih gitu. Ketutup bener gitu kan, terlalu berat, pori-porinya nggak kelihatan gitu loh. Nah kalau pakai Oriflame itu dia lebih soft, lebih light gitu. Ya, jadi juga nggak merusak kulit juga gitu. Oke, apakah Anda setuju teman-teman jika Kimi menjadi bagian Oriflame Indonesia? Tetap gue ngomporin untuk teman-teman yang lagi nonton. Bener-bener. Udah deh, jangan gue aja ngomong, gantian lo kerja juga sis. Baik sis, tapi aku tuh excited banget sih ngelihat si Beauty Entrepreneur Summit Ya. Bangkok tadi kan ya, dan ternyata udah ada 900 orang Lebih ya, lebih dari yang udah qualified untuk ikutan si acara Beauty Entrepreneur Summit Bangkok itu ya kan? Dan itu akan bertambah sampai Desember 2020 ini. Bener banget. Karena Nah, closingnya di Desember. yes. Hari ini tuh excited banget sih sebenarnya ya. Ada Kimi, ada Afgan gitu ya, 2 bintang tamu yang buat aku sih inspiring banget. Pengen tahu nggak sih minggu depan kita punya siapa? Langsung aja kita saksikan video ini. Halo Oriflamers, kita bakalan seruan bareng di acara live streaming celebration of number 1 di YouTube channel Oriflame. Wow. Tapi ternyata bukan hanya James Gui aja yang akan menemani kita Sabtu depan. Ada seorang artis lagi. Pengen tahu siapakah beliau? Langsung saja kita lihat videonya. Hello Oriflamers, sampai jumpa di celebration of number 1 YouTube channel Oriflame minggu depan. See you guys. Oke, ya ampun gak berasa ya. Ini udah benar-benar gue akan menutup secara resmi acara celebration of number 1 malam ini ya. Pastinya kita ada ritual Oriflame Club. Nanti kita ajarin ya untuk Kimi sama Afgan biar kita semangat. Tapi biasanya kita melakukan ini ritualnya ini berdiri gitu kan ya. Boleh kita berdiri ya? Oke. Udah siap ya? Jadi gini, kita nih nanti gue sama Ami akan tepuk ya. Lo pakai bawa ini juga nggak masalah ya kan? Kita tepuk. Terus lo dengerin clue gue adalah gue akan nyebutin Oriflame dan kalian bertiga akan jawabnya adalah yes. Terus Indonesia nomor 1. Terus naik title 2020. Oke. Oke. Yes, 1, 20, 20. Yes. Gampang Gila, ya. gue sampai nafsu sih gitu bang. Oke, guys, pokoknya kembali lagi tadi di awal kalian semua berdiri dan sekarang kalian juga berdiri bangkit dari kursinya ya, dan kita harus tetap semangat. 3, 2, 1. Yeah.
Alright, terima kasih untuk semua Oriflamers. Untuk hari ini aku akan menyanyikan lagu terakhir. Tapi sebelum itu aku mau say thank you untuk semuanya. Stay safe, stay healthy, stay well. Tetap semangat untuk bekerja dan menggapai mimpi kalian semua bersama Oriflame. Dan sebagai penutup saya mau nyanyiin satu lagu. Mungkin gak banyak yang tahu ini adalah lagu dari almarhum Chrisye. Yang aku recycle ulang di album kedua aku. Dan sekarang kayaknya udah jadi lagu wajib ya setiap aku manggung juga. So pasti udah pada hafal semua di rumah. Kita nyanyi sama-sama. Berasa di darah saat kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratku? Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kamu mataku bimbang, kamu mataku oh gelisah, ingin rasanya kau jadi diriku. Ku akan saja menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Oh hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kamu mataku bimbang, kamu mataku oh gelisah, ingin rasanya kau jadi
Oke, see you Oriflamers.